pelajaran-pelajaran kesufian. Oke, aku langsung tanya dulu nih, apa kabar nih? Sehat Gus, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Waduh, ini terima kasih waktunya udah kembali lagi ke Dialog Positif, Gus. ya, Dan malam hari ini seperti biasa kita merindukan apa ya? eh, inilah apa pencerahan-pencerahan dari Gus Chandra Malik gitu malam hari ini. Oke Gus, mungkin kita akan mulai dulu dari kemarin perjalanan seorang Chandra Malik dari yang asalnya nyumput jadi sufi dan sekarang apa namanya langsung atau dalam satu perjalanan menyampaikan dirinya adalah sufi itu tentunya ada proses gitu. Nah, ya, kira-kira ya. sufi yang ngaku itu sebenarnya gimana sih, Gus? Silahkan, Gus. Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berjumpa lagi. Kalau di audio Anda terdengar suara saya serak-serak basah, sesungguhnya bukan karena saya berwibawa, tapi karena saya bangun tidur. Benar, benar-benar baru terbangun dari tidur sekitar 2 menit sebelum acara dimulai dan terkaget-kaget. Semacam mungkin dihentak oleh malaikat bahwa saya sudah punya janji dengan Mas Abu Marlo ini, dan alhamdulillah belum sempat mandi, jadi mohon maaf kalau aroma saya tidak sampai tercium di situ karena memang teknologinya belum ada. Yang jelas ketika ada pertanyaan bagaimana agar kita bisa ngobrol soal aplikasi terhadap kehidupan seorang sufi dalam keseharian kita, sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya pada umumnya, untuk bisa menggunakannya Anda harus install dulu. Ya. Tanpa menginstalnya, maka aplikasi itu hanya menjadi alat kelengkapan yang tersedia di telepon pintar Anda tanpa Anda pernah bisa menggunakannya. Alat kelengkapan kita sesungguhnya sama semuanya. Diciptakan oleh Allah dalam kedudukan yang sama terhormatnya, sama mulianya. Namun kemudian ada yang mengambil aplikasi ini, ada yang mengambil aplikasi itu, ada yang merasa keberatan dengan aplikasi itu, ada yang merasa sangat suka dengan aplikasi ini, sehingga pilihan hidupnya ternyata tergantung pada aplikasi yang dia pilih. Jika kemudian mereka merasa, atau sebagian dari kita merasa, Tuhan tidak adil, saya kurang tahu di mana letak ketidakadilan Tuhan itu. Karena aplikasinya sudah tersedia, aplikasi standarnya sama. Kalau Anda memilih Android yang seri apa atau iPhone seri apa, aplikasinya sama semua. Namun kemudian pilihannya diserahkan kepada kita, akan menginstal aplikasi yang mana, akan menggunakan lebih sering aplikasi yang mana, akan meniadakan, menghapus, meninggalkan, dan lain sebagainya aplikasi yang mana. Maka keadilan dan ketidakadilan sesungguhnya kembali pada pilihan masing-masing, pada perasaan, ya. Kalaupun Anda merasa kehidupan ini terlalu melibatkan perasaan, mungkin seperti Mas Abu Marlo, terlalu lama tinggal di Bandung. Ya, Bandung itu kan selalu melibatkan perasaan, gitu katanya ya. Itu kata orang-orang Bandung yang tidak pernah pergi ke Malang. Orang Malang pun begitu mengatakan, karena Malang selalu melibatkan perasaannya. Antara orang Bandung dan orang Malang tidak bisa saling menyalahkan karena masing-masing juga sudah dilengkapi dengan aplikasi penghangat tubuh, sama-sama dingin ya, aplikasi menghadapi kenangan, ya, aplikasi cinta kembali, bersemi dari mantan-mantan kita, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menginstal aplikasi tertentu, ternyata aplikasi yang kita install itu menuntut beban memori tertentu, Kang Abu. Ya. Oke. Akan mengambil jatah memori kita yang pada akhirnya kita mungkin menjadi tidak leluasa lagi memilih aplikasi-aplikasi berikutnya. Atau kita harus mendelete aplikasi yang sebelumnya kalau kita menginginkan aplikasi tertentu. Atau kadang-kadang sudah hang aja, kita sudah tidak bisa reinstall secara otomatis. Kita harus klik aplikasi itu bisa untuk bisa reinstall gitu ya. Karena sudah beban memorinya sudah terlalu berat dan ternyata cadangan stok untuk menampung aplikasi-aplikasi berikutnya itu sudah tidak memenuhi lagi. Nah, saya dalam hidup memilih aplikasi Sufism yang saya yakin
tiap-tiap dari kita sesungguhnya juga memiliki aplikasi itu, aplikasi kerohanian. Ya. Aplikasi itu saya putuskan memenuhi hampir dari 80 atau bahkan 90% pilihan hidup saya. Sehingga kemudian saya tidak terlalu concern terhadap contohnya hobi. Ya. Saya ini sudah 42 tahun menjadi manusia, tapi kalau saya ditanya apa hobi saya sangat kesusahan menemukannya. Karena saya tidak punya hobi spesifik. Nanti kalau saya jawab hobi saya wiritan, nanti saya dikira orang yang sombong gitu ya. Padahal kalau mau bicara hobi benar-benar sebagai hobi, ya mungkin itulah hobi saya. Saya bangun tidur sudah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis. Ya. Kemudian bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, langsung otomatis. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, otomatis. Mengapa bisa sampai seotomatis itu? Karena aplikasi saya dilengkapi hal-hal tersebut yang bisa bekerja secara otomatis. Saya memilih mungkin aplikasi yang paling lengkap, paling baru, namun menghabiskan sebagian besar memori-memori yang lain. Ya. Untuk urusan-urusan yang lain saya cepat banget lupa. Contohnya punya uang apa enggak, tadi udah ditransfer Honor Humor Sylvie atau belum. Ini banyak banget yang lupa. Ya. Mudah sekali lupa. Saya punya mobil dan tidak punya mobil sama rasanya. Ya. Tidak membuat saya kemudian merasa lebih hebat daripada tetangga saya yang naik mikrolet dan lain sebagainya. Bahkan saya itu lupa. Ya. Tentu saja tidak lupa punya istri karena sudah terlanjur memberi anak, ya 5 anak gitu ya. Tapi kalau mau jujur, mana yang lebih saya ingat antara istri, anak-anak, dan entitas yang jauh lebih saya cintai? Saya lebih mencintai Allah dan Rasulullah gitu. Ya, walaupun konon ceritanya kita belum pernah benar-benar bertemu dengan Allah maupun Rasulullah. Nah, inilah yang misteri dari cinta. Cinta itu ternyata memang menghendaki pertemuan, ya. Namun rindu hanya bisa diselenggarakan oleh perpisahan. Ya. Pertemuan dan perpisahan berkumpul, ya, menyatu dan tidak pernah lagi mendua. Itulah derajat kekasih sejati diperoleh dari situ. Ketika pertemuan dan perpisahan berkumpul, menyatu dan tidak lagi mendua. Sampai-sampai kita bahkan ketika bertemu pun masih merasakan kerinduan. Ketika berpisah pun kita masih merasakan cinta. Terus terang ketika sebelum menit-menit ini saya mengisi kembali di dialog positif, saya sempat mikir, waduh, saya mau ngisi apa lagi ini untuk dialog positif gitu ya. Karena saya tidak terbiasa menyiapkan materi, Kang Abu. Saya lebih terbiasa menyiapkan diri. Ketika diri itu siap, maka materi akan kembali muncul dengan sendirinya. Sampai kemudian saya berpikir, apakah boleh ya kira-kira kalau nanti mengulang-ulang lagi yang kemarin? Saya sempat curiga, mencurigai pikiran saya sendiri. Kalau saya ulang-ulang yang kemarin, jangan-jangan nanti saya dikira tidak punya bahan lagi. Oke. Wah, ini pengulangan ini udah nggak kreatif, nggak produktif, nggak punya bahan lagi. Lebih khawatir lagi nggak diundang lagi nih, tuh kan gitu. Kalau nggak diundang lagi dia di dialog positif, aduh berkurang nih pendapatan gitu ya. Mikirnya jauh kemana-mana ya. Sampai pada akhirnya kembali ke pangkal persoalan. Nanti dulu, mungkin memang perlu diulang. Jangan terlalu berbaik sangka. Curigai juga sedikit para peserta, para pendengarnya, para pemirsanya.
jangan-jangan mereka sudah lupa sampean pernah ngomong apa. Nah, ini penyakit kita ya. Penyakit kita itu kita membuka saluran untuk menampung terlalu banyak informasi, ya, tapi juga lupa menutup saluran buangannya. Oke. Pernah suatu ketika pasien rumah sakit jiwa itu diuji untuk terakhir kalinya sebelum dinyatakan waras. Sakit Ada jiwa siapa, dua- Mas? Sorry. Pernah ada 2 orang pasien Heeh. rumah sakit jiwa Oke. ya diuji untuk terakhir kalinya sebelum dinyatakan waras. Ditanya pertanyaan yang sama. Ini ada sendok, ada cangkir, ada gayung, dan ada ember. Pilih mana di antara keempatnya yang bisa dijadikan alat menguras air dalam bak. Mana yang paling cepat? Ya, coba saya tanya teman-teman semuanya. Mana yang lebih cepat? Tadi pilihannya ada sendok, Cangkir, cangkir, gayung, gayung, sama ember. sama ember. Oke, teman-teman mungkin boleh respon di chat ya, mau pilih yang mana tuh kira-kira untuk menguras supaya si sumurnya cepat nih. Air dalam bak. Air dalam bak ya, sorry. Iya. Ini ada yang bilang sendok katanya, Gus. Iya. Ada Ya, yang siapapun yang menjawab ada indikasi. Pertama, pengen lulus dari ujian. Jadi orang waras. Berarti masih gila ya. Ya, orang itu ditanya kepada orang gila kok. Ditanya kepada orang gila. Ya, yang mau ujian kelulusan dari rumah sakit jiwa. Kalau sampean ikut jawab, berarti sampean merasa memiliki kesadaran bahwa aku belum waras, aku masih gila gitu ya. Yang kedua, indikasi bahwa di rumahnya nggak ada shower nih, masih pakai gayung ya. Kalau pakai shower dia nggak akan jawab. Wah, terlalu susah itu persoalan buat kami gitu ya. Nah, ternyata bukan sendok, bukan cangkir, bukan gayung, bukan ember. Si orang gila itu bilang kepada dokternya, dokter gila ya, gitu ya. Dokter gila ya, masa harus milih alat-alat ini? Ya kan tinggal dibuka aja sumbatnya dari bak mandi. Iya kan? Tinggal buka aja. Ini memori teman-teman yang senior, terutama yang sudah sepuh-sepuh masih mengalami bak mandi. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang mungkin shower ya. Nah, jadi tinggal dibuka aja sumbatnya bak mandi, maka air itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, nggak perlu di apa namanya itu? Digayungin gitu ya, nggak perlu diambil satu persatu. Ya nggak perlu. Tinggal sumbatnya dibuka. Nah, persoalannya konteksnya dalam pernyataan saya tadi, kita suka mengisi air, tapi kita lupa atau lalai menutup sumbat bak mandi kita, sumbat wadah kita. Maka seringkali kita belajar tentang ilmu ketenangan, hidup kita tidak pernah juga mulai tenang. Kita belajar ilmu kedewasaan, hidup kita tidak juga mulai dewasa. Kita mewiridkan banyak sekali amalan kekayaan, tapi kita lupa juga menutup sumbatannya. Kita mengamalkan banyak hal, ya, mengisi wadah kita dengan banyak hal, tapi kita lupa menutup sumbatannya. Atau kita lupa mengelola mana yang seharusnya tetap bertahan di wadah itu, mana yang seharusnya dibuang. Yang paling canggih tentu saja bikinan Allah. Bikinan Allah tuh saluran buangnya tersedia dengan banyak ya, dengan rumit, dengan detail, sampai pada setiap lembaran kulit kita ini juga berisi titik-titik pori-pori. Yang pada momentum-momentum tertentu dia akan mengeluarkan residu yang berupa keringat. Ya. Atau kalau yang lubang-lubang besar, kita bisa hitung bersama-sama, ada 9 lubang. Ini kalau orang Jawa menyebutnya babahan Hawa Songo, atau lubang yang 9. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, depan 8, belakang 9. Nah, yang menarik, saya harus sampaikan bahwa saya menghormati forum ini, saya menghormati Mas Abu Marlo, sehingga saya sampaikan sejumlah rahasia-rahasia kecil dalam kehidupan tasawuf. 9 lubang ini ternyata bisa kita buka tutup, dan memang seharusnya kita buka tutup atas nama Allah yang pengasih penyayang. Ya, mari silakan diperhatikan. Jangan memperhatikan kegantengan saya, mohon maaf, tapi perhatikan paparan saya. Ya. Bis, mil, lah, hir, roh, man, nir, roh, him. Berapa? 9. Nah, ternyata untuk menutup atau membuka lubang yang 9 itu, kita tetap bisa dalam keadaan senantiasa bertindak atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Ternyata dalam kehidupan kita, sedetail apapun kehidupan itu, seberagam apapun, Allah senantiasa bisa dilibatkan dari awal sampai akhir. Lubang yang 9 ini penentu segala hal dalam kehidupan kita. Karena peristiwa masuk dan keluarnya sesuatu dari dan ke diri kita, ya melalui lubang yang 9 itu. Terjadinya penyumbatan atau sebaliknya terjadinya kebocoran atas diri kita sangat bergantung dari bagaimana kita memilih katup pembuka dan penutup yang terbaik, dan mengelola waktunya kapan seharusnya ditutup dan kapan seharusnya dibuka. Contoh, penglihatan saja. Kita bicara soal penglihatan. Saya ingat-ingat lupa apakah pada waktu itu saya sudah mengajak sampean menyebutkan panca indera, tapi akan saya ulang, bahwa panca indera kita bukan terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, ya, dan kulit, melainkan terdiri atas penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Ya. Mengapa perlu dipertegas seperti itu? Karena memiliki mata belum tentu memiliki penglihatan. Memiliki telinga belum tentu memiliki pendengaran. Memiliki hidung belum tentu memiliki penciuman. Memiliki lidah belum tentu memiliki perasa. Memiliki kulit belum tentu memiliki indera peraba. Yang mengkhawatirkan itu semua bisa dihilangkan oleh apa yang disebut sebagai virus COVID-19. Ya. 19. Ya, kalau sampean mau mengajak saya berteka-teki lagi, hitung berapa jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, maka Anda akan cepat menemukan jumlah hurufnya 19. Ya. Ini bukan godak gatuk matuk kalau orang Jawa bilang ya. Ini sesuatu yang sederhana di dunia tasawuf. Ya. Sederhana, akan cepat terpikirkan ketika orang lain tidak memikirkannya. Ya. Punya mata belum tentu punya penglihatan, karena syarat-syarat penglihatan ada sejumlah hal. Pertama, apa itu? Memiliki mata, otomatis. Kalau tidak memiliki mata, maka tidak bisa memenuhi satu di antara syarat penglihatan. Yang kedua apa? Yang kedua, membuka atau terbukanya hijab yang disebut kasyaf. Sampean punya mata, kalau hijabmu tertutup begini, merem ini aja deh. Tidak usah menyalahkan yang lain, hijab-hijab yang lain. Katup matamu sendiri tertutup, atau kamu biarkan tertutup, atau tidak kamu buka,
Ya selama kamu masih menutup matamu, selama itu pula kamu tidak bisa memenuhi unsur penglihatan. Nah, kita ini ternyata sekumpulan orang sombong, ya, yang merasa kuat, merasa hebat, padahal untuk menahan katup mata kita sendiri saja ketika mengantuk, kita tidak kuat. Nah, kita tuh merasa hebatnya kayak apa, tapi ketika kantuk datang, kita menahan katup mata kita sendiri saja kita tidak mampu. Loh, sampean mau merasa hebat? Kalau sampean hebat, cobalah tahan itu 1 kali 24 jam. Oh kuat Gus, ya cobalah tahan 2 kali 24 jam. Oh kuat, ya coba 3 kali 24 jam. Lama-lama hang konslet semua sampean. Ya. Pertama, punya mata. Kedua, mata itu dalam keadaan kasyaf. Terbuka hijabnya. Udah nggak usah nyalahkan yang lain. Hijab-hijab yang lain itu urusan nanti. Yang paling utama hijab pada dirimu sendiri. Ya. Jangan menyalahkan dunia. Dunia diciptakan oleh Allah sebagai batu loncatan ke akhirat. Kalau sampean tidak lewat dunia, sampean mau lewat mana ke akhirat? Ya. Batu loncatan untuk loncat ke surga atau loncat ke neraka, kira-kira cara gampangnya begitu. Nah, kalau nggak ada landasannya, ya ini pesawat nggak bisa terbang. Wah, saya sering sekali Gus terkena bujuk rayu godaan dunia. Lu gampang lah ya, katupnya ditutup gini kan hilang kabeh. Ya. Kamu maunya ngelihat kok. Resikonya ketika matamu kamu buka hijabnya, kasyaf, ya ada 2 unsur yang sudah terpenuhi untuk bisa melihat. Kalau kamu pengen tidak melihat, tutup saja lagi. Ya, teknologi Zoom meeting ini kan canggihnya luar biasa ya. Ini bisa dihilangkan seketika loh Bapak-bapak Ibu-ibu, bisa dihilangkan seketika ini. Orang-orang itu sudah terlanjur jadi orang pintar yang menciptakan Zoom meeting bisa kita hilangkan ini. Mau tahu caranya? Kalau mau tahu caranya ikuti instruksi saya ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3, merem. Sampean merem kan hilang ya kabeh. Sak meja-mejanya hilang, sak omah-omah ya hilang kabeh. Ya. Hilang semua. Persoalannya sampean nggak mau merem, sampean maunya melek terus. Kabeh-kabeh disawang semuanya, dilihat semuanya diadili. Ini saya belum ngomong soal peristiwa indera kita. Ada yang kita langsung tolak. Ada yang masuk nyangkut. Ada yang masuk nyangkut diproses. Ada yang kemudian turun ke hati. Makanya ada yang bilang dari mata turun ke hati. Ya kenapa? Lolos di seleksi sini. Lolos. Maka diturunkan ke hati. Contoh Kang Abu Marlo. Wah kan senengannya di IG itu saya lihat piknik kemana-mana kan gitu ya. Kan? Anggap asli kok. Hostnya apa? Dialog positif bisa piknik kemana-mana tapi bosnya umur sepi tidak bisa itu kurang ajar kan gitu ya. Mungkin kita perlu tukeran aja lah, kita perlu tukeran sampean hostnya umur sepi, saya dialog positif lah. Ya saya bisa pamer foto juga ya. Belum kastanya. Sampean di perjalanan, nih cowok-cowok contohnya di perjalanan. Oke, naik motor. Ada papasan dengan cewek cantik. Kalau itu peristiwa diterima oleh mata sampean, maka sampean akan oleh ngikutin dia. Ya. Betul. Nabrak wit mau jiar kamu kapangan gitu. Tapi kalau tidak, sesuatu yang lewat itu tidak diterima oleh mata, ya sudah lihat sebentar seperti Kang Marlo yang imannya kuat banget. Udah punya bini kan gitu ya. Ya sudah, si cewek yang lewat itu tidak salah apa-apa. Pilihan kembali kepada kita. Ya. Oke. Tidak salah apa-apa. Mau dia muslimah yang pakai jilbab, mau yang dia pilihan hidupnya, maunya mengekspresikan kecantikannya, mau bagaimanapun, bukan salah dia. Seperti halnya bukan salah dunia dan seisinya ini. Pilihannya pada kita. Ya. Mau menerima peristiwa indrawi ini dengan secukupnya,
atau mau berlebihan. Kalau berlebihan mau berpaling noleh sampai nabrak pohon tadi, kehilangan fokus melihat masa depan, melihat masa lalu kan gitu. Melihat ke belakang, melihat keinginannya yang tidak terpenuhi, pengen memiliki cewek yang cantik, ya kan gitu. Jadi ada yang pasti kita terima, anggaplah kita terima, tapi bisa juga seketika kita hentikan, kita tolak, kita anggap cukup. Tapi ada yang sampai masuk, nyantol di kepala. Kok ayu temen iko yo? Sapa arek iko? Ya, iku wis duwe bojo tak durung iku. Wah, omahe ndek endi? Lu kalau perlu enggak cuma noleh, gua putar balik dikejar. Kan gitu. Oke. Ada yang sampai ini diproses, diterima, accepted oleh akal kita. Dilacak iku arek endi? Masuk ke sini. Tapi ada yang bisa menolaknya. Nah, para penikmat meditasi itu akan belajar tentang bagaimana menerima secukupnya, ya. Kemudian mensedekahkan kelebihannya, gitu. Nah, tapi syaratnya tadi pertama punya mata. Yang kedua, ini kayak yang nyawa saya sudah mulai ngumpul, bangun tidur sudah mulai cerewet, tapi kan sudah mulai ngumpul nyawa saya ya. Pertama punya mata, yang kedua kasyaf, terbuka hijabnya. Tapi punya mata maupun kasyaf ini tetap tidak bisa melihat jika tidak ada cahaya. Ya, coba ini udah bagus semua, settingan ruang dan lain sebagainya. Saya akan minta tolong asisten saya matikan lampu, gitu. Sudah sampai nggak bisa melihat saya. Ya, kita tidak pernah bisa melihat ketika tidak ada cahaya. Walaupun dalam diskusi-diskusi nanti saya akan menceritakan nanti tentang kegelapan. Apakah kegelapan itu? Apakah kegelapan adalah ketiadaan cahaya? Atau hanyalah ketiadaan terang? Ya. Karena gelap dan terang sesungguhnya tidak menghapus cahaya. Ya. Ini bukan tentang tidak ada cahaya. Jangan-jangan karena tidak ada terang. Ya. Seperti contohnya, tentu kita sama-sama tahu bahwa kulkas, lemari pendingin itu disupport oleh energi kelistrikan yang panas. Ya. Punggungnya kulkas, lemari pendingin itu panas. Tapi outputnya sesuatu yang dia berikan kepada kita dingin. Ya. Sufi itu juga begitu, Sufi. Sampean tidak tahu saja bahwa Sufi itu pemarah luar biasa. Ya. Tapi yang sampai kepadamu senyumnya, gitu. Yang sampai kepadamu bukan panasnya, tapi hangatnya, sejuknya. Ya. Seperti contohnya yang saya baca tadi di sosial media, pesan petuah dari guru kita, Kiai Haji Mustafa Bisri. Jika engkau tidak mampu menjadi setetes air yang menyejukkan, maka janganlah engkau menjadi sepercik api yang membakar. Luar biasa ya. Jika tidak mampu membuat senang, janganlah engkau membuat sedih. Nah, jika tidak mampu membuat bahagia, jangan pula engkau membuatnya menderita, dan seterusnya. Nah, ini cabang-cabang dari obrolan. Jadi intinya ada setidaknya 3 syarat. Yang pertama mata. Yang kedua, mata itu dalam keadaan kasyaf atau terbuka hijabnya. Yang ketiga, dalam keadaan menerima pasokan cahaya yang cukup untuk melihat. Pasokannya kurang, cahayanya remang-remang, maka yang tampak pun akan samar-samar. Tapi harap diingat, ketika pasokan cahayanya over, ya, justru kita bisa kehilangan penglihatan. Oh ini baru musimnya nih, orang merasa paling benar, paling beriman ini ya, paling dekat sama Tuhan. Ini pasokan cahayanya terlalu banyak, menyilaukan bahkan membutakan. Oke. Ya, pasokan cahayanya secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak usahlah kita merasa dekat dengan Allah. Faktanya Allah lebih dekat dari urat leher. Tanpa engkau merasa lebih dekat, sudah pasti Allah lebih dekat.
Ini bukan tentang engkau lebih dekat dengan Allah, tapi ini tentang Allah lebih dekat denganmu. Jangan dibolak-balik. Ya. Wah, ini keren nih Gus, ini keren nih. Lanjut Gus. Dan kalau ngundang bukan orang keren ya nggak usah diundang. Ngawur ya. Syaratnya kan harus keren. Kalau nggak keren yang malu-maluin Abu Marlo nanti. Kita review tadi itu yang keren itu adalah bukan masalah dia yang merasa dekat dengan Allah, padahal kan Allah yang dekat sama kita, Gus. Itu tampak seperti biasa, tetapi boleh tolong agak sedikit dijelaskan, Gus. Ini bukan tentang engkau, bukan tentang kita yang lebih dekat dengan Allah, tapi tentang Allah yang lebih dekat dengan kita. Ya. Sampean dalam hidup nggak perlu khawatir berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena Allah telah mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya. Katakan pada hambaku, sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehernya. Tuh. Urat lehernya loh nyatu sama tubuh kita. Ya. Nyatu. Tapi ternyata Allah lebih dekat daripada urat leher kita terhadap diri kita. Nah, ini sebenarnya ilustrasinya tidak perlu terlalu susah. Ya, setiap anak bisa memahami jika dia memiliki kesadaran bahwa ibunya lebih kenal kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Ya. Kang Abu Marlo merasa sudah sangat mengenal dirimu. Mohon maaf. Jangan salah, ibumu lebih kenal kamu sebelum kamu. Ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu jangan menceramai ibumu, jangan pernah menceramai ibumu, karena ibumu lah yang mengajarimu berbicara. Ya. Sebelum sampean mulai karir jadi manusia, sampean mulai karirnya dari kandungan ibu, dari rahimnya ibu, sehingga bisa diasumsikan setiap ibu lebih mengenal anaknya sebelum si anak itu mengenal dirinya sendiri. Oke. Nah, itu baru ibu, apalagi yang menciptakan ibu, yaitu Allah. Nah, Allah ini jauh mengenal kita lebih dulu dari sebelum adanya kita. Allah sudah jauh lebih dekat. Susah kan ya? Jauh lebih dekat itu maksudnya piye? Apa bedanya dengan dekat lebih jauh? Dia kan sering kalau sampean nonton TV atau apa itu, acaranya ini programnya apa? Lebih jauh mengenal Abu Marlo. Loh, kok lebih jauh? Kenapa nggak lebih dekat aja? Oh ya, lebih dekat dengan Abu Marlo. Bingung kan? Ya, ukuran jauh sama dekat ini kan bias ya. Bias, betul. Ya. Betul. Ada kan yang lebih jauh dengan atau yang lebih dekat dengan. Karena kita saja tidak punya ukuran yang pasti tentang mana yang lebih jauh dan mana yang lebih dekat. Segini ini jaraknya dekat. Siapa bilang? Segini dekat. Nanti dulu tolak ukurnya apa tentang jauh dan dekat itu. Kita ini loh masih ribut soal tolak ukur kok merasa lebih dekat dari yang lain. Kan gitu. Kita masih ribut soal tolak ukur kok merasa lebih benar dari yang lain, lebih suci dari yang lain. Tolak ukurnya apa dulu, kan gitu. Nah, Allah itu lebih dekat. Bayangkan, sampean saja seringkali menjauh dari dirimu sendiri kok. Nah, loh kok bisa Gus? Loh, sampean itu sebelum berbuat buruk, sampean sudah tahu kalau sampean akan berbuat buruk. Ya nggak? Gimana? Sudah dibisiki sama kata hati. Iku keliru loh. Iku salah iku. Iku elek. Langsung dikasih tahu sama kata hati langsung. Salah jarno, biarin aja. Kita langgar sendiri. Kita memusuhi diri kita sendiri, kita melawan diri kita sendiri, kita memberontak dari kata hati. Ya. Kita menjauhi diri kita sendiri. Tiap hari. Sedangkan Tuhan itu memang maha penyabar. Wah, arek iku bolak-balik kayak ngono, sik panggah tak ngapura. Anak itu kayak apapun, manusia itu kayak apapun, asalkan dia minta ampun padaku, aku ampuni. Gitu.
kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, seolah-olah kita tidak pernah mengalaminya. Yang lebih memalukan lagi, kita terus-menerus meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang sama, seolah-olah Tuhan tidak pernah mengampuni. Waduh, mbok sampean gawe salah sing anyar aja, bikin dosa yang baru. Jangan kayak kemarin-kemarin. Nah, matahari saja selalu terbit setiap pagi, tapi pagi yang diterbiti matahari tidak pernah pagi yang sama. Hah? Kita harus tumbuh dan berkembang. Jangan terus-menerus mengulang-ulang hal yang sama, kecuali dimaksudkan untuk pendidikan. Nah, ini kembali pada awal tadi. Saya itu kalau melocos kemana-mana tetap balik lagi ke awal. Kecuali dimaksudkan untuk pendidikan. Ya, pendidikan yang bagaimana? Tadi kan saya bilang, apakah saya perlu mengulang-ulang ya? Wah, jangan-jangan kalau diulang-ulang nanti saya disepelekan atau dianggap nggak punya bahan. Habis sudah materinya diulang lagi. Tapi nanti dulu ternyata siapa tahu kalau ini jadi rutinan, maka ini akan menjadi bukan hanya semacam dialog, bukan semacam talk show. Ya, ini akan menjadi wahana pendidikan sesungguhnya. Apalagi kalau Mas Abu memiliki peserta yang sudah menyatakan dirinya akan secara reguler mengikuti ini. Maka perlu ada semacam silabusnya, ada polanya, ada sistemnya, agar bertumbuh. Dan di dalamnya mungkin perlu ada pengulangan. Ini loh yang membedakan antara dosen-dosen akademisi dengan kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mau diundang pengajian kemanapun, ini bicara soal pendidikan umat ya, pengajian kemanapun, yang dibawa-bawa materinya sama terus, kurang lebih sama terus, ya. Atau bisa dianggap pengulang-ulangan terus-menerus. Apakah beliau-beliau ini kekurangan bahan? Oh tidak. Yang dilakukan adalah memastikan proses bertumbuhnya itu baik. Seperti sampean memiliki, nah ini ibu sekarang ini banyak yang hobi tanaman hias ya. Ya, sama persis dengan istri saya. Ya. Itu akan melakukan pengulang-ulangan setiap saat. Ya. Hari ini siram pakai air, ya. Ya besok ya siram pakai air lagi. Nggak ada yang nyiram pakai api ya. Ya. Hari ini dilap-lap daunnya. Besoknya dilap lagi daunnya, pengulangan. Hari ini difoto, upload, besok difoto lagi, upload lagi. Pengulangan itu untuk memastikan bahwa syarat-syarat tawaso bil haq wa tawaso bis sabr itu terus-menerus berlangsung. Kita perlu terus-menerus saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Jangan buru-buru pengen naik kelas. Atau bahkan kalau sampean belajar ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ilmu tentang mengelola keimanan, kejiwaan, kerohanian kita, kalau ada tawaran untuk lulus atau diluluskan, jangan mau. Ya, jangan mau. Biarlah aku terus-menerus bodoh, asalkan bersamamu. Ya, jangan pernah engkau luluskan aku, karena aku tidak mampu mengatasi rindu. Ya, biar nggak lulus nggak apa-apa, diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, karena setiap pengulangan itu seperti halnya penguatan. Kita akan menemukan sibakan-sibakan hijab baru yang membuat kita kasyaf, dan kemudian kita akan menerima pasokan cahaya berikutnya. Kita akan melihat sesuatu menjadi lebih jernih lagi. Nah, kalau bisa memahami itu, insya Allah bisa memahami pula bahwa Allah itu lebih dekat. Bukan tentang engkau yang lebih dekat dengan Allah, tapi tentang Allah yang lebih dekat denganmu. Allah ini maha unik, Mas Abu. Sangat unik. Ini luar biasa, zat yang luar biasa. Disampaikan oleh Allah, jika engkau datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangimu dengan berlari. Bayangkan, maha cepat. Ya. Engkau satu hasta, aku satu depa. Weh, lek cara menungso berarti kebablasan terus ya.
Kebablasan terus saya. Sampai sak langkah Gusti wong melayu kebablasan enggak tahu ketemu ya. Nggak ketemu ya. Harusnya kan sama-sama satu langkah. Maju satu langkah, gerak kan ketemu ya. Lu sampai satu langkah Gusti Allah melayu, makanya nggak pernah ketemu ya. Bablasan kan gitu. Tapi itu kalau pakai logikanya manusia, ya. Kalau pakai logika keilahian, mendekatkan diri kepada Allah itu sungguh mudah. Mengapa? Belum lagi engkau mendekat kepadanya, dia telah lebih dulu dekat kepadamu. Mau dicatat, diulangi. Saya tas gaya gitu, baru saja bikin ya. Oke. Saya tuh juga lupa tadi ngomong apa aku. Ya. Oh ya, mendekatkan diri kepada Allah itu sungguh mudah. Sebab belum lagi engkau mendekat kepadanya, dia telah lebih dulu mendekat kepadamu. Nah, pun demikian sebaliknya, menjauh dari Allah itu sungguh susah. Ya. Sejauh-jauhnya jauh, dia lebih dekat dari urat lehermu. Piye katanya, mau menjauh terus piye? Ini hukum pasti sudah. Mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang yang bagaimanapun, Allah menyatakan dirinya lebih dekat daripada urat leher orang-orang itu. Jadi sampean yang punya pengalaman nakal kayak Mas Fri, nggak perlu khawatir. Wah, Gus, selama aku muda tuh aku nakal sekali, segala macam dosa kesalahan aku sudah lakukan dan lain sebagainya. Aku ini hina, aku ini apa segala macam. Oh, nggak usah khawatir, sampean mainnya kurang jauh gitu. Nah, mainnya kurang jauh. Berusahalah menjauhkan dirimu sejauh-jauhnya dari Allah. Sejauh-jauhnya yang paling jauh, yang lebih jauh dari itu. Ya. Tidak perlu Allah. Nyamuk air bisa menemukan kamu. Jangankan Allah, semut saja bisa menemukan kamu. Alih-alih Allah, malaikat Israel dengan mudah bisa menemukan kamu. Itu kurang jauh. Pergi lebih jauh lagi. Sampean paham ini, sampean tidak akan mudah mengadili orang lain. Nanti dulu. Orang itu begitu, nanti dulu. Allah tetap lebih dekat dari urat lahirnya. Jangan macam-macam. Allah meliputi segala sesuatu. Maka si fulan itu tidak pernah terbebas dari naungan Allah. Ya. Tidak ada zona bebas Allah. Kalau ada zona bebas Allah, saya pengen sering-sering main ke sana. Tapi tiba-tiba gak ono ya. Tidak ada zona bebas Allah itu oke itu. Ya. Oke. Setan-setannya setan itu loh. Setan-setannya setan itu makhluknya Allah. Dia di bawah kendalinya Allah. Seiblis-iblisnya iblis. Mana mampu dia tanpa izinnya Allah. Ya. Nanti dulu. Yang kau lihat sebagai orang yang paling buruk, paling jahat, nanti dulu. Kamu tidak pernah benar-benar tahu. Di dalamnya apa yang di dalamnya, dan Allah meliputi kedalaman. Ya. Mustahil sesuatu hal bisa bergerak tanpa izinnya Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izinnya Allah. This is how you see, how you look at something. Ini kembali kepada matamu, pada kasafnya matamu, pada pasokan cahayamu, pada bagaimana caramu memandang. Pandangan itu setidaknya terdiri atas 4 hal. Ya. 1, cara pandang. Ya. Cara pandang yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang beragam. Ya. Yang kedua,
sudut pandang. Yang ketiga, batas pandang. Yang keempat, jarak pandang. Cara pandang, sudut pandang, batas pandang, jarak pandang. Cara pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Memandang sebelah mata gini dengan memandang utuh mata beda. Sudut pandangnya dari mana? Penjuru utara, penjuru selatan, depan, belakang, dan menghasilkan pandangan yang berbeda. Sampean melihat ini kalau dari depan lebar ya, gitu. Kalau dari bawah tinggi ya. Ya seperti orang melihat ini loh, mendefinisikan gajah itu loh. Ada yang lebar kupingnya, sing ketemu kuping. Ada yang panjang, sing ketemu buntut. Ada yang gede, sing ketemu kan gitu. Padahal gajahnya ya gajah sama gitu. Objek pandangnya sama, tapi penghasilan. Hasil dari pandangannya berbeda-beda. Belum lagi sesuatu yang membatasi pandangannya. Sampean kok bisa komentar tentang suatu hal. Mau sampean itu cuma melihatnya dari layar TV loh. Melihat cuma dari layar TV, dari monitor YouTube, kok bisa komentar macam-macam. Batas pandangnya itu loh terlalu tebal. Jaraknya terlalu jauh. Mengomentari sesuatu hal yang tidak sampean lihat dengan sendirinya. Kok bisa meyakininya sebagai kebenaran? Tapi sekarang tuh lagi musim banget tuh saling mengomentari lah, saling apa dan seterusnya. Tolong dibilangin mereka untuk undang Chandra Malik, tak terangno nanti. Oke. Ya, kita lihat di Twitter lah, Gus. Gitu ya. Twitter itu kan luar biasa tuh, di situ war-warnya tuh luar biasa tuh. Masyarakat anonim kan ya. Masyarakat anonim bener. Masyarakat anonim. Dunia nyata saja fana, apalagi dunia maya. Kalau kok sampean memilih hidup di dunia maya itu bagaimana? Ya. Kan gitu. Keyakinan itu setidaknya dibangun atas sejumlah hal. Ya. Pertama, ilmal yakin. Ya. Yakin percaya karena ilmunya. Ya. Yang kedua, ainul yakin. Iman atau percaya atau yakin atas dasar melihat sendiri. Tidak cuma katanya-katanya. Ilmu ini kan katanya-katanya. Ya. Melihat sendiri. Yang kemudian yang ketiga, hakul yakin. Beriman atau yakin atau percaya karena mengalami sendiri. Yang keempat, ikmal yakin. Percaya, yakin, mengimani sesuatu hal karena merasakan sendiri. Ini sekali lagi saya sering mengambil contohnya dari ibu-ibu karena ibu-ibu itu adalah contoh yang sempurna dalam kehidupan manusia. Ya. Ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kan sukanya kalau beli majalah entah itu Femina, entah itu apa ya, itu kan yang dicari pertama resep ya Bu. Resep diguntingi, dikeliping, dikumpulkan resep-resep itu sampai numpuk. Kekayaannya itu ya potongan-potongan resep itu. Nah, nggak tahu kalau sekarang kan sudah bisa download Google mungkin ya. Kalau dulu itu kan dengan cara setia berlangganan, entah itu koran, entah itu majalah Kartini atau Femina, gonting itu. Ini ilmu yakin. Dia yakin betul bahwa nasi goreng yang enak ini ilmunya ini. Ya. Tapi semakin banyak ilmu, sama halnya semakin banyak koleksi clipping resep itu akan semakin membebani hidupmu. Kalau masih ada kalaunya. Nah, ini satu lembar ini Mas, satu lembar. Konangan fotonya anakku. Satu lembar ini ya. Kalau kita taruh di atas kepala kita, ini mengganggu sudah kehidupan kita. Ya. Apalagi 2 tumpuk, 3 tumpuk, 4 tumpuk. Makanya orang makin pintar kok malah makin bodoh kan? Karena beban hidupnya itu diberati, diboboti oleh ilmunya. Semakin tahu, semakin tidak tahu.
Nah, harus naik kelas. Di resep ini disebutkan, oh bawang merah sekian, bawang putih sekian, cabenya sekian, bla 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 sekian. Harus naik kelas kepada ainul yakin, melihat sendiri. Harus pergi ke pasar atau harus buka kulkas, punya cabai nggak ya? Oh ini cabai, melihat sendiri. Ya, oh ini bawang, oh ini bawang putih, ini bawang merah, oh ini toge, oh ini apa, oh ini beras, ini apa. Harus melihat sendiri. Jangan hanya dari buku. Jangan hanya dari keilmuannya saja, textbook saja, teks saja, tapi kehilangan konteks. Ya. Harus melihat sendiri. Ibarat kata harus mengumpulkan apa-apa yang menjadi alat kelengkapan dari daftar resep ini. Kumpulkan, taruh di meja, di kitchen Anda. Apa kemudian berikutnya? Hakul yakin, harus mengalami sendiri. Ya. Yang namanya bawang yang harus dirajang. Ya. Yang namanya cabai harus diapakan. Nanti sampean akan mulai mengalami hal-hal yang tidak tertulis di teks ini. Jadi salahku apa tadi? Kok aku ngerajang-rajang bawang kok nangis cewek kok apa? Ya aku mau kelingan mantan bener. Nggak ada di resepnya, nggak ada. Nggak disebut ini resepnya ya, karena nggak mengalami. Oke. Nah, kalau yang tidak mengalami sendiri kan lu lebay lu masa kenapa inget mantan lu? Masa harus nangis? Siapa yang inget mantan sambil bercucuran air mata padahal gara-gara bawang? Ya kan? Ini sesuatu yang tidak ditulis. Ya. Sesuatu yang tidak ditulis di buku, di ilmu, harus mengalami sendiri. Belum lagi nanti kalau sampean dalam pengalaman itu mengalami insiden-insiden. Oh, seperti waktu teman-temannya Zulaiha baru masak-masak bareng itu ya di dapur Yusuf datang. Nah, itu kan dirijinya keketaatan dulu ya. Dirijinya. Nah, itu juga tidak ada di teks itu nggak ada. Kok sampean baru terus nggak cara Jawa keperang apa ya, kena pisau, keluar darah. Dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang tidak ditulis di sini. Harus mengalami susah sedihnya, jatuh bangunnya. Itu baru sampean bisa hakul yakin ternyata nasi goreng tidak seenak yang dibayangkan. Oh susah aku kan gitu ya. Tanganku kena pisau, aku bercucuran air mata, gerah sumuknya kayak gini, mending lain kali beli aja lah, udah nggak usah masak. Nah, komentarnya bisa begitu. Atau si anak, Bu, nasi gorengnya enak banget Bu, udah mulai malam ini kita nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah beli yang abang-abang gerobak itu, tiap kali kita pengen nasi goreng, kita pengennya nasi goreng bikinan ibu. Komentarnya bisa macam-macam. Ini ternyata ngikuti resep ini kok keasinan ya. Bikin takaran sendiri sampean. Aku kok pengen lebih pedes ya. Tambahin cabai. Pada akhirnya ilmu itu akan mengikuti pengalamannya. Dan itu akan menjadikan kita dewasa. Bahwa capaian-capaian tertentu tiap-tiap manusia itu manusiawi saja berbeda-beda. Nah, ayatnya sama, bunyinya sama, tafsirnya kok bisa beda-beda ya? Iya namanya nasi goreng aja beda-beda. Nah, nggak perlu heran, nggak perlu kagetan, biasa saja. Kita berbeda karena kita sama, sama-sama berbeda. Ya, kita berbeda karena kita sama-sama berbeda. Paham ini, hidupmu tuh enak gitu, santai. Yang sana mau teriak-teriak merasa paling benar, biarin, memang itu begitu kok. Yang sama mau bikin hiasan dunia. Yang paling penting, jangan pernah engkau terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Sampai-sampai engkau tidak sadar bahwa ternyata Allah lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh yang lebih menyedihkan. Ya.
Allah itu kan maha memiliki segala sesuatu. Ya. Tapi saya sekarang mau nanya, Allah maha memiliki segala sesuatu itu Allah memiliki apa sebenarnya? Ayo. Kalau sampean mau pakai pemahaman tasawuf yang tingkat menengah saja, ya, bahwa segala sesuatu itu sirna kecuali Allah, ya, segala sesuatu itu meniada atau bahkan tiada dalam makna yang sesungguhnya selain Allah, tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Terus Allah itu memiliki apa? Oh, tidak ada yang selain Dia. Ayo, Allah memiliki apa? Allah itu tidak memiliki apa-apa selain dirinya sendiri. Dan diri sendirinya Allah itu maha segala-galanya. Persoalannya sampean merasa memiliki banyak hal dalam hidupmu, tapi ternyata sampean tidak memiliki dirimu sendiri. Maka kehilangan terbesar adalah kehilangan dirimu sendiri. Kalau dirimu yang hilang, sampean mau lapor kemana? Ke polsek terdekat. Oh, dirimu yang hilang. Ayo, dirimu yang hilang. Jangan sampai engkau kehilangan dirimu sendiri. Bolehlah kehilangan yang lain. Segala sesuatu datang dan pergi. Tapi engkau selama-lamanya dengan dirimu sendiri. Teman sejati itu siapa sih? Teman sejati itu kan dirimu sendiri. Kemanapun engkau pergi, ia selalu turut bersamamu. Ya, engkau menangis, ia ikut sedih. Engkau terluka, ia ikut kesakitan. Engkau tidak dimengerti, ia senantiasa memelukmu. Persoalannya kok kamu nggak patio setia pada dirimu sendiri. Engkau terus membantahnya, engkau terus menyangkalnya, engkau terus menjauhinya. Seolah-olah engkau tidak membutuhkannya. Engkau terus-menerus menipu dirimu sendiri. Ya. Merasa lebih cantik kalau pakai baju yang mahal. Ini maksudnya piye? Kamu tuh cantik dari sananya. Ya. Jangan mau menipu dirimu sendiri dengan barang-barang tersier yang seolah-olah lebih mahal dari dirimu. Ya. Kamu merasa lebih begini, lebih begitu hanya oleh karena unsur-unsur dari luar dirimu. Engkau tempelkan. Padahal apa yang kau lekatkan itu nanti pada akhirnya harus engkau tanggalkan. Sedangkan dirimu sendiri terus-menerus lekat, dekat pada dirimu sendiri. Ya. Itu. Ini orang Indonesia ini punya kecenderungan selingkuh. Ini saya buka rahasia ya. Ya sama saja lah. Saya sama Abu Marlo ya sama saja. Sampean juga sama. Orang Indonesia itu punya kecenderungan selingkuh. Kita jujur-jujuran saja. Ya. Loh, maksudnya gimana, Gus? Ini loh, sampean kalau mau ngomong cinta sama pasanganmu selalu mengatakan kata yang sama. Aku mencintaimu apa adanya. Ya. Benar nggak? Aku mencintaimu apa adanya. Nanti dulu. Nya adalah kata ganti orang ketiga. Ada orang Indonesia kurang ajar ya. Aku mencintaimu. Mu itu kata ganti orang kedua ya. Mu. Aku mencintaimu apa adanya. Ya, jadi jangan menyalahkan pasanganmu kalau dia nggak setia. Memang kamu pun juga begitu. Sama kok. Alam bawah sadar kita mengajak kita mengucapkan bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa kita memilih kata-kata itu. Jadi kita tuh termasuk golongan orang-orang yang kalau berpapasan akan tidak hanya menoleh, tapi putar balik ngoyak. Beda sama orang barat. Orang berbahasa Inggris. I love you. Whatever you are. Ya. Bukan I love you whatever she is atau whatever he is. Kalau kita, ya, karena kita mungkin punya mata ketiga orang-orang kebatinan. Ya, aku mencintaimu apa adanya. Wah, ini kurang ajar.
Tapi coba mulai besok kita kampanyekan, kita ngomong kepada pasangan kita masing-masing. Aku mencintaimu, apa adamu. Akan terasa aneh ya, karena kita nggak pernah mendengar itu.